Kalian lihat itu? Babi jenis baru. Daun yang beneran gugur dari pohon. Sejak kapan sih Cooper Golem itu bisa jadi asisten pribadi? Selamat datang di update Minecraft 2025, di mana Mojang ini diam-diam mengubah segalanya tepat di depan mata kita. Dan sebagian besar dari kita juga bahkan nggak nyadar gitu. Selama ini kita cuma fokus ke update besarnya, padahal ada perubahan-perubahan kecil yang diselipkan lewat update drop seperti Spring to Life dan Copper Age yang secara fundamental mengubah cara kita bermain. Nah, di video ini kita akan membongkar 5 rahasia terbesar yang mereka sembunyikan. Ini bukan soal fitur-fitur heboh yang diumumkan di Minecraft Lite. Ini tentang detail tersembunyi, mekanik yang nggak mereka gembar-gemborkan, dan juga kebenaran di balik rumor paling gila yang beredar di komunitas. Karena setelah ini, cara pandang kalian terhadap Minecraft mungkin nggak akan sama lagi. Oke, kita mulai dari yang pertama. Sesuatu yang mungkin udah kalian lihat tapi nggak sadar sepenuhnya. Selama bertahun-tahun, kalau kita lihat sapi, babi, ataupun ayam, ya gitu-gitu aja, semuanya itu kembar identik. Kayak pasukan klon yang ngebosenin. Tapi di tahun 2025, Mojang ini diam-diam melancarkan revolusi genetik di overworld. Coba deh sekarang pergi ke bioma dingin seperti bioma salju. Lalu perhatikan baik-baik hewan yang kalian temukan. Babi dan juga sapi, di sana bukan lagi yang biasa kalian lihat. Mereka adalah varian dingin yang muncul di bioma bersuhu rendah. Sekarang coba pergi ke savana atau gurun. Hewan di sana juga beda. Mereka adalah varian yang hangat yang beradaptasi dengan cuaca panas. Nah, Mojang gak cuma berhenti di situ, ayam pun dapat perlakuan yang sama dengan varian untuk cuaca hangat dan juga dingin. Nah, soal telur warna-warni yang kabarnya dihasilkan ayam-ayam ini seperti telur biru atau coklat, ternyata ada sedikit salah paham. Detail itu sebenarnya merujuk pada perubahan warna spawn egg di mode kreatif, agar kalian itu lebih mudah membedakannya. Bukan telur yang dihasilkan oleh ayam survival. Ya, ayam mana sih yang telurnya warna-warni gitu? Kenapa ini disebut rahasia? Karena Mojang nggak menjadikannya fitur utama. Mereka memasukkannya ke dalam update Spring to Life yang rilis 25 Maret 2025. Dan membiarkan kita menemukannya sendiri. Ini bukan sekedar ganti kulit, ini adalah perubahan fundamental pada eksplorasi dan peternakannya. Nah, sekarang ada alasan baru buat menjelajah bioma yang berbeda, yaitu mengkoleksi semua varian hewan. Dunia ini jadi terasa lebih hidup dan juga beragam, nggak lagi kayak hasil copy-paste gitu. Ingat Mob Vote 2021? Kita semua pernah patah hati waktu itu karena Copper Golem yang lucu itu kalah sama alay. Kita pikir dia hilang selamanya, tapi rahasia kedua itu adalah tentang bagaimana Mojang ini diam-diam membangkitkan kembali impian itu dan membuatnya jauh lebih keren. Di update The Copper Age sekitar 30 September 2025, Copper Golem itu akhirnya resmi masuk ke dalam game. Dan kalian bisa membuatnya dengan meletakkan ukiran labu di atas balok tembaga. Nah, begitu hidup, dia akan datang bersama sebuah Copper Chest. Disinilah keajaibannya dimulai. Golem kecil ini adalah seorang organisator ulung. Kenapa gue bilang dia adalah seorang organisator ulung? Coba kalian taruh item apapun di dalam Copper Chest itu, dan dia akan mengambilnya, lalu mulai mencari peti lain di sekitar untuk menyortir item tersebut. Nah, kalau dia bawa batu, dia akan cari peti yang sudah ada isinya batu, dan menaruhnya di sana. Simple tapi jenius kan? Tapi ada rahasia yang lebih dalam di sini. Banyak yang salah kira golem tembaga datang barengan sama crafter. Salah besar. Crafter, si blok auto crafting itu sebenarnya sudah rilis jauh sebelum di update 121 pada tahun 2024. Kenapa dipisah? Ini strategi yang cerdas sih menurut gua. Dengan merilis crafter duluan, mereka ngasih waktu buat para pemain Redstone buat bereksperimen dahulu. Nah, setahun kemudian mereka mulai merilis Copper Golem. Golem ini bukan cuma penyortir, dia adalah pelengkap sempurna untuk crafter. Bayangin nih, kalian mempunyai farm otomatis, kemudian kalian menghasilkan gandum, disalurkan ke crafter buat jadi roti, lalu Copper Golem mengambil roti itu dan menyimpannya dengan rapi di gudang. Golem ini juga bisa teroksidasi seiring waktu, sama seperti blok tembaga yang lain, dan kalian bisa melindunginya dengan wax. Nah, ini bukti kalau Mojang itu mendengarkan komunitas, walau butuh beberapa tahun untuk mewujudkannya. Kita udah bahas varian mob, tapi rahasia ketiga ini lebih dalam lagi. Ini tentang bagaimana update Spring to Life secara diam-diam menyuntikkan atmosfer dan kehidupan ke dalam bioma yang tadinya terasa kaku. Coba deh jalan-jalan ke hutan sekarang. Lihat tanah di bawah pohon, ada blok baru namanya leaf litter atau serasah daun. Itu lapisan tipis daun mati yang nutupin tanah, dan bahkan ada suara gemersiknya waktu kita menginjaknya. Lihat ke atas, sesekali ada partikel daun yang jatuh dari pohon. Efeknya itu luar biasa. Hutan ini jadi terasa lebih hidup.
Pergi ke padang rumput, kalian bakal nemuin wildflowers yang bisa tumbuh bergerombol sampai 4 bunga dalam satu blok. Menciptakan padang bunga yang lebih padat, burung yang tadinya monoton sekarang punya rumput kering dan bunga kaktus yang mekar cantik. Dan yang paling ajaib mungkin firefly buzz, atau semak kunang-kunang. Waktu malam, semak-semak ini bersinar dan melepas partikel kunang-kunang yang berkelip-kelip. Kenapa ini rahasia? Karena nggak ada satupun dari fitur ini yang jadi headline. Mojang ini membungkus semuanya dalam satu paket Spring to Life dan membiarkan kita merasakannya sendiri. Rahasianya adalah komitmen mereka pada imersi. Update nggak harus selalu soal bos baru. Ada yang terbaik adalah yang membuat dunia kita terasa lebih nyata. Nah, ini bagian yang bakal bikin banyak orang kaget sih. Selama ini, kita sering lihat screenshot dan video Minecraft yang grafisnya luar biasa. Bayangan dinamis, pantulan cahaya di air, dan efek sinar matahari yang dramatis. Banyak yang mengira itu cuma mod, sisa-sisa dari super duper graphic pack yang dibatalkan bertahun-tahun lalu. Rahasia yang disembunyikan Mojang adalah, kali ini itu bukan hoax. Rumor background visual ternyata benar adanya dan diumumkan di Minecraft Lite 2025. Ini adalah fitur grafis baru yang bisa kalian aktifkan di pengaturan game. Teknologi canggih seperti physically based rendering atau PBR yang membuat blok tampak berkilau saat basah dan memantulkan cahaya secara realistis, akhirnya menjadi fitur vanilla. Jadi apa yang dulunya hanya mimpi atau kerjaan para modder sekarang malah menjadi kenyataan. Mojang akhirnya menemukan cara untuk membawa upgrade visual besar ini ke berbagai platform tanpa mengorbankan performa secara besar-besaran. Ini bukan lagi sekedar rumor, ini adalah evolusi visual terbesar yang pernah dialami Minecraft. Tadi kita udah bahas 4 rahasia yang nyata, tapi rahasia kelima adalah yang terpenting, membedakan fakta dari fiksi. Mari kita bongkar kebohongan terbesar yang beredar di tahun 2025. Dimulai dengan resep-resep palsu yang bikin kita heboh. Banyak yang bilang resep lodestone diubah, gak perlu netherite lagi, cukup pakai iron ingot. Kedengarannya bagus kan? Sayangnya itu 100% salah. Resep lodestone tetap membutuhkan satu netherite ingot yang super langka. Begitu juga dengan resep lead atau tali. Rumor yang bilang sekarang cuma butuh 5 string tanpa slime ball juga tidak benar. Kalian tetap harus berburu slime untuk membuatnya, dan soal wortel yang katanya bisa menyembuhkan kuda lebih efisien dari gandum, itu juga cuma karangan. Tidak ada perubahan seperti itu di dalam game. Dan sekarang untuk monster di dalam ruangan, Happy Gas, varian gas lama yang bisa ditunggangi 4 pemain. Terdengar seperti mimpi kan? Ya sayangnya itu cuma mimpi. Tidak ada Happy Gas, tidak ada Gasling, dan tidak ada gas yang bisa ditunggangi di Minecraft Vanilla. Gas di Nether tetaplah monster seram yang bakal nembakin bola api ke arah kalian. Rumor ini meskipun sangat detail sepenuhnya cuma rekayasa komunitas. Jadi rahasia sebenarnya di sini adalah filosofi desain dari Mojang. Mereka sangat berhati-hati menjaga keseimbangan permainan. Menambahkan mob terbang seperti Happy Gas akan merusak nilai Elytra dan menghilangkan tantangan di Nether. Mengubah resep fundamental seperti lodestone juga akan mengacaukan progresi game. Kebohongan terbesar Minecraft 2025 adalah rumor-rumor itu sendiri. Dan mengetahui kebenaran di baliknya adalah rahasia paling kuat yang bisa kalian miliki. Jadi itulah dia 5 rahasia update Minecraft 2025. Dari dunia yang jadi lebih hidup dengan varian mob dan detail atmosferik, hingga potensi sesungguhnya dari Copper Golem. Kita juga mengkonfirmasi bahwa pabrik visual benar-benar datang. Dan yang terpenting kita membongkar kebohongan soal Happy Gas dan resep-resep palsu yang bikin bingung banyak orang. Mojang mungkin gak ngasih kita gas yang bisa ditunggangi, tapi mereka ngasih kita dunia yang lebih dalam, lebih imersif, dan lebih cerdas. Mereka membuktikan bahwa update terbaik adalah yang terjadi diam-diam atau yang meluruskan harapan komunitas dengan kenyataan gitu. Sekarang giliran kalian deh, dari kelima rahasia tadi, mana yang paling bikin kalian kaget? Apa kalian sempat percaya sama rumor Happy Gas atau perubahan resep itu? Tulis semuanya di kolom komentar ya. Gua pengen banget baca pendapat kalian. Nah, terima kasih banyak buat yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka video investigasi kayak gini, jangan lupa tinggal tombol like, dan yang paling penting, subscribe biar nggak ketinggalan rahasia Minecraft lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, gue Yakiniku dan bye-bye.